Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru ya, yaitu terkait dengan fitting model terhadap data. Jadi yang kita perlukan untuk pertemuan hari ini, yang pertama kita punya model, dan yang kedua kita harus punya data real ya, yaitu data yang diambil dari lapangan, baik itu primer ataupun sekunder. Nah, jadi sebagai pendahuluan, data fitting itu sebetulnya banyak caranya ya. Jadi salah satunya yang paling sering digunakan dalam pemodelan matematika yaitu terkait dengan interpolasi dan least square approach ya, atau pendekatan least squares. Nah, saya harap ini di statistik kalian sudah mendapatkan ya least squares. Jadi ini tinggal mereview saja. Nah, hal penting yang kita lakukan untuk fitting model itu adalah terkait dengan validasi. Nah, jadi validasi di sini karena kita membuat model, sebelum kita membuat model tentu ada asumsi-asumsi yang kita pasang gitu ya, yang kita batasi. Nah, dengan asumsi-asumsi tersebut dan dengan data yang kita punya, apakah masih valid nggak modelnya ya. Nah, yang ingin kita harapkan di sini adalah model kita itu mendekati data di lapangan gitu ya, meskipun dengan asumsi yang tadi yang telah kita buat. Maka di sini kita perlu ada validasi ya. Nah, kemudian setelah itu nanti yang kita lakukan di sini adalah yang difokuskan untuk yang pendekatan least square ya. Jadi untuk yang interpolasi itu biasanya kalau least square kita pakainya kuadratik, kalau misalkan interpolasi kita pakainya suku banyak gitu ya. Jadi yang pangkatnya lebih dari 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya ya. Tapi hari ini kita akan fokuskan pada yang kuadratik, yaitu pendekatan dengan least square. Nah, nanti data yang terbentuk kira-kira seperti ini. Kalau misalkan kita punya data real ya, data real itu yang berwarna merah. Jadi yang data ini adalah real. Sedangkan yang warna abu-abu itu adalah data model kita. Nah, data model kita itu membentuk kurva parabola ya. Nah, artinya kita tadi menggunakan dia pangkat 2 ya, gitu, karena kurva yang terbentuk adalah kuadratik. Nah, kita lihat di sini kira-kira bagus nggak ya validasinya. Nah, dari 3 data yang kita punya, ternyata di sini secara umum tidak ada yang menyentuh ya. Nah, ini tergantung nanti kita bisa nyatakan dia bagus atau tidaknya. Biasanya itu kita melihat bukan berarti banyak atau sedikit data yang disentuh oleh kurva, tapi kita melihat trennya. Apakah trennya masih sama apa enggak dengan data real gitu ya. Nah, data real di sini trennya seperti apa? Nah, kalau dilihat ini datanya tetap bersifat parabolik ya. Jadi tetap ada puncaknya di situ, awalnya naik kemudian ada puncak kemudian turun gitu ya. Nah, ketika kita modelkan ternyata sama juga. Jadi trennya masih sama, berarti itu masih oke. Ya. Nah, sekarang tentu kalau misalkan kita punya data real kemudian kita punya model, itu ada error yang terbentuk. Ya. Jadi kalian jangan mengharapkan bahwa model kalian itu akan 100% dengan data di lapangan. Tidak ya. Nah, tapi error yang ingin kita capai itu adalah seminimum mungkin. Ya. Jadi di sini ada kita sebut sebagai sum of squares error ya. Jadi error yang dihasilkan dari yang least square tadi itu dinyatakan dengan formula seperti ini. Ya. Nah, T1-nya itu apa? Jadi kita di sini harus punya interval nih. Ya. Intervalnya mau dari berapa pengamatannya? Misalkan kalau dimensinya hari, dari hari pertama sampai hari ke-30 gitu, sebulan. Atau kalau misalkan dimensinya bulan, ya kalian boleh ambil saja sebarang data. Misalkan yang jelas itu harus ada interval yang kita kaji gitu ya. Jadi pengamatannya tuh dari mulai kapan sampai kapan. Ya, yang kedua itu harus ada nilai atau fungsi ya, fungsi dari modelnya. Nah, kenapa sih berupa fungsi? Ya iya, karena kalau misalkan data real itu bentuknya
udah langsung bilangan ya. Jadi kalau data real itu kalian langsung number ya atau bilangan. Tapi kalau misalkan model, ini bedanya ya. Kalian tidak punya number, tidak punya bilangan, tapi kalian punya function. Ya. Jadi punya fungsi. Nah, lalu kalau misalkan kita punya fungsi, ambillah kalau misalkan di epidemiologi, maka fungsi yang kita fokuskan adalah I ya. Kenapa sih E sama R-nya nggak kita abaikan dulu sementara? Iya, karena kan yang kita mau epidemiologi itu kan terkait dengan transmisi suatu penyakit ya. Nah, itu kan terjadinya di populasi I ya. Maka kita akan fokuskan nanti yang fungsinya ini adalah I pada saat T berapa gitu ya. Jadi yang ini J-nya ini berjalan ya. J-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian I-nya juga misalkan ada 30 hari, tadi kita pengamatannya 1 sampai 30 ya, dan dimensinya hari. Nah, jadi I yang pertama itu ada berapa yang terinfeksi, I yang kedua, hari kedua ada berapa orang yang terinfeksi, sampai nanti hari ke-30 ada berapa yang terinfeksi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang di sini ini YJ-nya apa? YJ-nya itu adalah number ya. Jadi number dari data real, kalian plot data real, kemudian punya modelnya kalian substitusi ya pada saat T sekian, misalkan yang terinfeksinya berapa. Nah, baru habis itu dikurangi ya atau dicari selisihnya, kemudian dikuadratkan, lalu setelah itu kalian tambahkan ya. Makanya di sini ada somasi sampai N. N-nya dimensinya ya terserah tadi ya. Nah, kita inginkan SSE ini adalah seminimum mungkin. Kenapa sih kalau seminimum mungkin? Karena kalau misalkan kita plot ke dalam kurva, kalau misalkan errornya minimum, berarti si jaraknya nggak jauh. Contoh ya. Nah, kira-kira ini saya sebut saja ini A ya, ini B, ini C, ini D. Nah, kira-kira yang errornya paling tinggi yang mana nih? Yang C. Yang C, jarak antara data real sama data modelnya itu jauh ya. Tapi misalkan yang B itu errornya sedikit. Kenapa? Karena jarak antara data real sama data modelnya itu agak berdekatan ya. Nah, kalau misalkan minimum berarti kan sebetulnya kita bisa pakai operasi limit ya enggak? Lim misalkan ya, lim SSE menuju 0 ya, dari yang tadi Y J min ITJ kuadrat gitu ya. Nah, berarti nanti ininya harus sama dengan 0. Ininya SSE nya menuju, ini bukan SSE, ini N ya harusnya ya. Lim N menuju ta hingga. Nah, jadi kalau N nya kita jalanin, dia errornya makin kecil gitu ya. Nah, sekarang contohnya nih, masih ingat gak di bab 2 yang tentang penularan flu di asrama di Inggris ya. Nah, jadi datanya itu kita punya di tabel 6.1, kemudian mereka punya data di hari ketiga, keempat sampai hari ke-8 ya, dan orang yang terinfeksi gitu. Kemudian dia ini nyambung ya, data ke-8, 9 sampai ke hari 14 ya. Nah, puncak infeksinya di mana nih kalau kita lihat? Ini ada di hari ke-6 ya. Hari ke-6 puncak infeksi, kemudian hari ke-7 udah turun, hari ke-8 juga ya, sampai hari ke-14 tinggal 7 orang ya, dari yang asalnya sebanyak ya banyak lah tadi berapa? 763 ya. Nah, kemarin kita udah cari tahu ya A-nya berapa, beta-nya berapa ya. Nah, ini yang kita fokuskan. Kira-kira kalian kalau mau ngefit di populasi S atau I? Di I ya. Jadi kita fokus aja ke I. Oke, nanti yang kita fit berarti kalau dalam dia kurva Cartesius berarti yang ini T ya, horizontalnya yang ininya I, T. Nah, gitu ya. Jadi yang S nya ya diabaikan dulu lah, karena itu kan
apa ya yang mau kita lihat kan kayak puncak infeksi, terus dia melandainya kapan gitu ya. Oke, ini dari alfa beta yang udah kita pasang. Kalau kalian lupa boleh nanti mundur lagi ke bab 2 ya. Kemudian di sini salah satu contohnya pakai script MATLAB. Nah, kenapa sih perlu pakai MATLAB? Karena model-model epidemiologi itu biasanya dia bentuknya nonlinear. Nah, kalau nonlinear maka penyelesaiannya juga biasanya berupa nonlinear. Jadi solusinya dalam nonlinear juga. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita pakai software gitu ya. Mau pakai MATLAB, Scilab atau Octave atau Python boleh, silakan ya. Tapi ini sebagai contoh script MATLAB bisa kalian lihat ya. Saya nggak akan terangkan secara detail setiap scriptnya. Nah, cuma yang digarisbawahi di sini adalah setelah kita menjalankan program ya. Nah, kita tahu nih, oh ternyata SSE-nya dia sekian. Mana ya? Dia SSE-nya asalnya kita pasang di 7,2 kali 10 pangkat 4. Nah, tapi setelah setelah dijalankan program ternyata dia jadi 4 kali 10 pangkat 3. Nah, ini lebih kecil kan errornya. Nah, jadi lebih baik gitu ya yang pakai program. Nah, kemudian yang alfa awal ya. Alfa awal kayaknya masih di 0, seingat saya ya 0,47 gitu atau berapa. Ya. Di sini dia berkurang sebetulnya di 0,465. Kemudian beta itu juga yang 3 angka di belakang koma masih sama ya, 0,002. Kemudian yang kesana yang beda ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kayaknya ini udah bagus nih fitting kita ya. Oke. Nah, ini data atau tren yang terlihat ya setelah kita sandingkan antara data di model dengan data asli gitu. Yang merah itu data asli ya, dia plotnya hanya dot aja gitu ya gitu. Karena kalau misalkan data asli itu biasanya bentuknya diskrit, jadi kita nggak bisa nih diantara kalau misalkan dimensinya hari, jadi hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita kita nggak ngambil data di antara misalkan hari pertama jam 12, hari pertama jam 3 misalkan, enggak gitu ya. Jadi pokoknya setiap hari misalkan di jam 12 misalkan 12 siang gitu ya. Jadi makanya yang data real itu bentuk datanya diskrit. Tapi kalau misalkan yang model itu continue, tapi nggak apa-apa, kita akan jadikan dia satu grafik ya, baru kelihatan trennya ya. Nah, di sini makanya tadi saya bilang untuk memfit data itu kalian jangan terpaku pada sebanyak apa titik yang terlewati ya, karena itu tidak menjamin. Misalkan titik yang terlewati, saya nggak ada titik yang terlewati tapi ternyata trennya sama, nah itu masih bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya setelah kalian fit model ya dan data real tadi, ini ada yang kita sebut sebagai residu. Nah, kalau residu ini formulanya sama kayak yang tadi, cuma kalau yang tadi kan pakai somasi, yang tadi penjumlahan ya sifatnya. Nah, kalau yang ini enggak penjumlahan, jadi dia memang melihat satu persatu data ya, kita sebut sebagai residu. Nah, residu yang bagus tuh yang gimana? Kalau misalkan residunya beragam ya. Nah, coba di sini, walaupun ya beragam juga relatif ya, cuman sebarannya pokoknya variannya bagus gitu ya, variannya ya ini gitu tinggi berarti ya di sini ya. Oke, nah kalau misalkan kita lihat misalkan yang ini bagus nih, yang ini berarti nggak ada selisih, yang ini ada selisih gitu ya. Nah, ini beragam berarti ini udah oke ya gitu. Nah, sekarang untuk contoh yang selanjutnya ini terkait model penyebaran HIV ya, dari mulai tahun 1990 sampai 2011 ya. Ini datanya diambil dari satu sumber, kemudian setelah di-fit
Nah, di sini ada diagram interaksinya ya. Di sini ada 5 kompartemen dengan S-nya 1, tapi I-nya kita bagi. Misalkan di I1 adalah tahap yang masih kayak awal-awal terpapar gitu. Yang I2 yang udah mulai virusnya mengganas gitu. Yang ketiga udah siap-siap jadi AIDS, yang keempat tuh yang AIDS ya. Karena kalau HIV itu dia jadi awalnya dia cuma kena virus, terus yang penyakitnya itu udah mulai AIDS. Jadi AIDS itu udah mulai tingkatan yang paling akhir dari penularan HIV ya. Nah, ini yang kita ambil ya. Yang kita ambil ini adalah I-nya. Kita gabungkan. Jadi I1, I2, I3, I4 ya. Kemudian kalau biasanya kalian total populasinya kan N ya. Jadi N T, tapi kalau ya ini kita ambilnya IT ya. Berhubung di sini I-nya ada 4, maka IT-nya itu adalah I1 ditambah I2 tambah I3 tambah I4 gitu ya. Oke, nah sekarang ini model fitnya ternyata sangat menghampiri data yang sebenarnya gitu ya. Kemudian ini adalah residunya juga beragam. Jadi dia udah terlihat lah ya dari sininya, dia fittingnya bagus, residunya juga ya bagus gitu ya. Nah, ini akan saya tugaskan bagaimana caranya kalian membuat grafik ini ya. Jadi data ini nggak perlu sama, karena kalau tadi kan ini digabungin ya, I1, I2, I3, I4. Saya pengen kalian jadi satu aja, jadi I aja pokoknya ya. Berarti I-nya mulai dari 1990, anggaplah ini T1 ya. T1, T2, T3, nanti sampai T berapa nih di sini? Ini TN. Oke, nah kemudian satu lagi ini yang berkaitan dengan statistik adalah angka kepercayaan ya, atau tingkat kepercayaan. Nah, kalau misalkan yang bagus tuh modelnya tingkat kepercayaannya harus berapa? Harus tinggi kan? Berarti harus misalkan di atas 95%. Itu yang kebanyakan dipakai oleh peneliti gitu ya, terutama di bidang epidemiologi atau di bidang modeling. Jadi kalian harus pastikan yang pertama kalian punya fitting, kemudian punya fitting itu berarti punya model ya. Punya model. Yang kedua kalian harus punya data real, baik itu primer atau sekunder. Dan yang ketiga kalian harus cek residunya beragam apa enggak ya. Dan yang keempat kalian harus punya angka kepercayaan di atas 95% ya. Nah, baru setelah itu model kalian atau hasil fitting kalian itu bisa dikatakan valid ya, karena tadi tujuannya adalah memvalidasi. Oke, ini adalah basic steps ya dari yang tadi saya jelaskan. Yang pertama tadi udah ya, kalian harus punya data gitu ya, terus punya model. Yang ketiga tentukan yang mau di fitting yang mana nih gitu ya. Kalau saya sih epidemiologi ya yang pasti yang I ya gitu. Jangan sampai kalian epidemiologi tapi ngitung yang mati misalkan ya. Boleh-boleh aja sih, tapi interpretasinya untuk masyarakat kalau udah mati agak kurang ini gitu, kurang signifikan ya. Jadi biasanya kalau epidemiologi di I atau misalkan di R yang sembuhnya tingkat kesembuhannya tinggi apa rendah gitu ya, itu bisa juga dikaji. Nah, kemudian untuk data ya, misalkan untuk inisial kondisi itu kalian jangan menebak-nebak, tapi harus melihat kondisi di lapangan secara biologi gitu ya, secara biologisnya kayak seperti apa, interpretasinya seperti apa, valid apa enggak, logis apa enggak gitu ya. Nah, yang kelima itu mulai plotnya. Kalau misalkan nggak bisa manual, pakai software. Saya sarankan sekarang pakai software aja gitu ya, karena udah banyak software yang free bagus ya. Kalau MATLAB itu berbayar. Oke, kemudian yang terakhir itu tadi ya, tentukan tingkat kepercayaan di atas 95%. Nah, itu ya. Jadi tadi tugasnya yang bikin model fitting dari yang kasus HIV AIDS di dunia ya, dari tahun 90 sampai 2019
11 ya. Oke, sekian materi hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya terbuka untuk diskusi di GCR atau nanti melalui Kosma. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.